Bab 401, Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter Bunga Persik, Sirius jelas menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Lihat hari itu serigala melambai ke seluruh bayangan cakar langit, seperti Jenderal Serigala Lapar yang sangat menyedihkan bagi Lin Huan. Tapi Lin Huan berada di pintu masuk pintu rahasia, dan sepertinya mengabaikan serigala lapar yang tak terhitung jumlahnya. Saat Sirius datang seperti air pasang, pakaian dan rambut Lin Huan beterbangan. Di saat yang sama, Lin Huan diserang oleh cakar serigala. Mantel itu robek berkeping-keping. Sesaat seluruh badan tergores cakar serigala hingga berdarah. Sirius menyeringai dan berkata, "Lin Huan, meskipun lenganku terluka, kamu sudah mati." Namun, pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba meraung, angin tak terbatas, gelombang gas besar, seperti umumnya, melonjak keluar. Sirius sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terombang-ambing oleh ombak. Tiba-tiba, tangan Lin Huan seperti listrik, dan dia memeluk tubuh Sirius erat-erat. Setelah ditangkap oleh Lin Huan, Sirius berteriak ngeri. "Pergi ke neraka!" Lin Huan meraung, lalu Huoran mengusir Sirius. Tubuh Sirius seperti misil, dan Lin Huan melemparkannya ke atap. Di atapnya ada pelat baja yang ditempa dari baja halus, di atasnya terdapat duri sepanjang setengah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Lalu terdengar suara pisau tajam. Nightmare mendongak dan melihat Sirius terpaku pada pelat baja. Tusukan tajam keluar dari pelat baja, dan darahnya seperti hujan. Mimpi buruk tiba-tiba mengejutkan wajah Saking, menjerit, dan pingsan. "Darah merah, giliranmu." Lin Huan meraung dan berbalik dengan marah. Namun, ketika Lin Huan menatap sepasang mata iblis, di mana suara dan bayangan berwarna merah darah. Saya khawatir Sue Hong akan melihat Lin Huan dirasuki iblis. Melihat situasinya tidak tepat, dia sudah pergi. "Darah merah, merah darah, kamu di mana?" Lin Huan meraung. Namun saat ini Lin Huan terpaksa mengeruk meridian tersebut, meski kekuatannya meningkat tajam, ia sudah dalam keadaan kerasukan setan dan hampir kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini tidak dapat menemukan warna merah darah, Lin Huan untuk sementara bingung dan meraung. Nightmare terpana oleh pemandangan menakutkan itu. Ketika dia melihat Lin Huan dalam keadaan gila, dia terkejut di dalam hatinya, "Saudara Huan, saya khawatir dia akan dirasuki. Jika Anda tidak mengendalikannya, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan." Tapi saat ini, Lin Huan berteriak seperti iblis gila dan berlari ke dinding seperti naga. Untuk sesaat, lengannya berlumuran darah, tapi dia tidak merasakannya. Saudara Huan, bangun." Meng Yan bergegas mendekat dan mengguncang Lin Huan dengan keras. Kesadaran Lin Huan bingung, dan dia tidak tahu siapa itu siapa untuk sesaat. Dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan mimpi buruk itu ke tanah. Mimpi buruk itu berseru, memuntahkan seteguk darah, tetapi kembali bangkit dari tanah. "Saya harus menghentikannya, saya harus menyelamatkannya." Nightmare berkata dengan berat di dalam hatinya. Saat ini, Lin Huan merasakan sakit kepala yang hebat dan meronta. Dia memegangi kepalanya dan melolong keras. Meng Yan menatap Lin Huan dengan kesakitan. Untuk sesaat, hatinya ingin retak, tetapi dia bergegas ke Lin Huan lagi dan mengguncang Lin Huan dengan keras. Saudara Huan, lihat aku Meng Yan." Mimpi buruk? Siapa yang merupakan mimpi buruk? Tampaknya ada secercah kejelasan di benak Lin Huan. "Aku mimpi buruk, mimpi buruk." Adik perempuan Rose yang baik, Nightmare, mencoba yang terbaik untuk merangsang Lin Huan. "Siapakah mimpi buruk itu? Aku tidak tahu mimpi buruk sama sekali." Lin Huan meraung dan membalikkan mimpi buruk itu ke tanah. Namun, tiba-tiba beralih ke mimpi buruk itu tetapi menitikkan dua baris air mata kesedihan, air mata melalui kesedihan yang tak terbatas, seperti layunya bunga. Ketika mata sedih itu menyentuh Lin Huan merasakan keterkejutan di sekujur tubuhnya, seolah ada garis kejelasan di benaknya. "Ada apa denganku?" Mimpi buruk. Yuxian Qingming tiba-tiba dilanda kekacauan dari seluruh dunia. Lin Huan berteriak dengan sedih, dan berdasarkan satu-satunya Qingming yang abadi, dia mencapai titik akupuntur Baihuinya. Titik akupuntur di sini adalah titik akupuntur penting dari tubuh manusia, yang tidak hanya dapat mengeruk nafas tubuh manusia, tetapi juga merangsang pemikiran orang. Mimpi buruk? Ayo, buka bajumu, atau sudah terlambat. Teriak Lin Huan. Buka bajumu."
Lin Huan terkejut. Sungguh luar biasa. Cepat, cepat, atau aku akan kesurupan. Mimpi buruk melihat Lin Huan berkata dengan sangat yakin, tidak ada rasa cabul, mau tidak mau melepas pakaian di tubuh dengan lembut. Untuk sesaat, tubuh seputih salju, seperti salju di gunung salju, muncul di depan Lin Huan dengan keindahan yang luar biasa. Lin Huan tidak mau menjelaskan apapun. Dia bergegas menuju mimpi buruk seperti harimau. Dia menggosoknya ke atas dan ke bawah, dan merobek seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia tampak berada dalam transisi yang menyenangkan. Mimpi buruk juga disertai teriakan, hilang sama sekali. Saya tidak tahu bahwa setelah sekian lama, kesadaran Lin Huan tiba-tiba menjadi jelas, dan kemudian perlahan-lahan menyerap nafas yin murni dari mimpi buruk. Bagaikan seekor naga panjang yang menyerap air, ia terus-menerus menyerap nafas, lalu menggabungkan nafas yang dikeluarkan di tubuhnya dengan nafas. Seperti gunung dan sungai, seperti tetesan, perlahan berkumpul. Kemudian membentuk sebuah sungai besar, dan sungai besar itu pun naik turun mengikuti gelombang, dan semua sungai mengairi laut. Lin Huan perlahan menjalankan metode kebahagiaan, mengambil ki harmonis yin yang telah beregenerasi sebagai indeks, berjalan dalam mimpi buruk dan 8 salurannya sendiri. Sesaat kemudian, gangguan nafas di tubuh Lin Huan disesuaikan, dan keteraturan perlahan terbentuk, dan kemudian mengalir dengan bebas. Perlahan-lahan, semua rintangan dikeruk, dan dengan nafas yang terus-menerus melayang, luka di tubuh mimpi buruk juga diperbaiki. Dua orang seperti sinkron ke dalam awan yang sangat riang, mabuk dalam awan keberuntungan yang tak terbatas, seluruh tubuh telah menjadi kebahagiaan tertinggi, ingin mati, ingin abadi. Mimpi buruk, seperti kucing pintar, terletak di pelukan Lin Huan. Lin Huan akhirnya menghirup udara keruh, lalu menghembuskan napas untuk kembali ke lapangan, dan duduk dengan mimpi buruk di pelukannya. Mimpi buruk sepertinya mendapatkan kebahagiaan tertinggi, mata kabur, indah seperti bunga sakura, berair, penuh kasih sayang, menatap Lin Huan, berkata, "Saudara Huan, tadi sungguh terlalu nyaman, terlalu indah." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Mimpi buruk, Saudara Huan, aku turut prihatin." Mimpi buruk sangat mengejutkan, berkata, "Kamu di mana aku minta maaf?" Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, pada awalnya, saya sudah mendapatkan harta karun yang membahagiakan, dan yang saya berikan kepada bayangan itu juga merupakan batu giok palsu." Berkata, "Huan saudaraku, aku tidak peduli tentang ini. Coba pikirkan bahwa kamu tidak menipuku pada awalnya, bagaimana kamu bisa memiliki pahlawan muda yang begitu cemerlang? Mimpi buruk, jangan salahkan aku lagi." Lin Huan berkata sambil tersenyum tulus. "Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Dan aku akan mengikutimu. Aku tidak tahu apakah janjimu kepadaku masih berarti." Mimpi buruk, wanita cantik seperti gunung es, sehalus burung. "Hitung, tentu saja, Kakak Huan, aku tidak bisa menahannya." Lin Huan tertawa dan merasa sangat puas dan bahagia sesaat. "Tapi ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, aku khawatir mereka tidak bisa memelukku," kata Nightmare dengan cemas. "Kamu mengkhawatirkan hal itu?" Lin Huan menatap mata indah Nightmare dan berkata, "Terserah kamu untuk mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku kali ini. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Siapa yang berani mengatakan tidak?" Ucapan Nightmare, dan tersenyum tulus. "Sepertinya ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku tersenyum penuh arti. Mungkin mulai sekarang, masa lalu yang menyedihkan akan pergi bersamaku, dan aku akan mendapatkan kebahagiaan sejati di masa depan." Ketika blok jantung pecah, mata mimpi buruk mengeluarkan 2 baris air mata jernih. Lin Huan dengan lembut membantunya mengeringkan air matanya. Lin Huan tahu bahwa air mata bukanlah kesedihan, melainkan kebahagiaan karena es yang mencair. Sirius dan Shadow mati dengan menyedihkan. Sue Hong melarikan diri dan Chu Feng menghilang. "Saya khawatir mereka akan membalas di masa depan." Lin Huan berpikir dalam hatinya. Tapi Lin Huan juga tahu dengan jelas bahwa Sue Hong kali ini sangat ketakutan. Jika dia tidak yakin, dia tidak berani bertindak gegabah. Tapi Chu Feng kehilangan kekuatan bayangan terbesarnya, dan tidak berani membuat gelombang sesaat. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membuka wilayah secara menyeluruh dan berupaya memperluas kekuatan aliansi dengan cepat. Karena dalam situasi saat ini, alasan mengapa Sirius begitu gila adalah karena Sue Hong, sebagai salah satu pemimpin Liga 7 Pembunuh, tidak segan-segan bekerja sama dengan Sirius.
Itu pasti memiliki motif tersembunyi. Alasan mengapa mereka bisa bekerja sama adalah godaan surga yang besar. Oleh karena itu, saya harus memahami rencana bahagia itu secepat mungkin, dan menjelajahi objek sebenarnya dari kehancuran keluarga Lin dengan lebih cepat dan nyaman. Lin Huan memikirkannya, membantu Meng Yan berdiri dan berkata, "Meng Yan, selanjutnya, ikuti aku kembali ke aliansi." Mimpi buruk mengangguk dengan lembut. Ketika mereka siap, mereka keluar dari aliansi 7 pembunuh dan kembali ke aliansi. Sue Hong melihat adegan kesurupan Lin Huan. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi lagi, dia akan lebih sengsara jika berurusan dengan Sirius. Jadi dia menyelinap keluar pintu, menahan rasa sakit dan melarikan diri. Hanya berjalan di antara keduanya, tetapi bertemu dengan angin Chu. Chu Feng datang dan bertanya, "Dikatakan bahwa Lin Huan telah jatuh ke dalam perangkapmu. Bawa aku melihatnya, aku sendiri ingin melihat Lin Huan mati." Sue Hong sangat terkejut sehingga dia segera menarik Chu Feng ke satu sisi, tidak ingin mati. "Ikuti aku, jangan ikut bersenang-senang." Chu Feng terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Ekspresi ketakutan Sue Hong membuat Chu Feng merasa ada yang tidak baik. Sue Hong berkata, "Lin Huan gila, dan Sirius mati di tangannya. Apakah kamu ingin mati di tangannya? Maka balas dendamku tidak akan terbalas, dan bayangan itu akan mati mengenaskan di tangannya, jadi kita biarkan dia pergi," kata Chu Feng dengan sedih. "Chu Feng, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sebaiknya kita melindungi hidup kita dulu." Selesai berkata merah darah, tarik angin Chu dan pergi. Lin Huan membawa mimpi buruk kembali ke aliansi. Pada saat ini, Gagak telah mengatur urusan Zhong Zheng, dan geng raksasa itu berduka. Semua saudara berduka atas kematian Zhong Zheng. Lin Huan merasa bersalah atas kematian Zhong Zheng. Bagaimanapun, Zhong Zheng adalah pilar penting aliansi dan telah memberikan kontribusi besar bagi aliansi. Namun saat ini, Lin Huan tidak punya pilihan selain menghibur saudara-saudaranya dan mengubah kesedihan menjadi kekuatan, karena hanya dengan cara inilah dia dapat melawan kematian Zhong Zheng. Setelah urusan Zhong Zheng, Lin Huan menyesuaikan kembali sistem manajemen aliansi. Faktanya, Lin Huan masih bertanggung jawab atas Liga, Gagak bertanggung jawab atas urusan tersebut, dan Liu Mengya serta Liu Mengsu membantu. Su Qiang dan Jiang Wu memberikan banyak kontribusi dan dipromosikan menjadi penanggung jawab penuh kantor keamanan aliansi. Bambu Mawar dan Mei Lanju masih bertanggung jawab atas pekerjaan patroli dan keamanan. Dan karena Meng Yan pernah menangani urusan geng Sirius atas nama Sirius, dan memiliki pengalaman dalam mengelola geng tersebut, Meng Yan mengambil alih Zhong Zheng dan mengendalikan geng Sirius dan klub elang besi. Di distrik baru, Mao Ma Liu telah mengelola asosiasi Qinglong dengan pengaruh yang besar, sehingga mereka terus mengurus urusan asosiasi Qinglong. Setelah pengaturan selesai, Lin Suihao menemui Lin Huan dan berkata, "Ah Huan, sekarang industri keluarga Lin telah diurus oleh Xiao Wei, dan saya telah menjadi orang yang menganggur. Biarkan saya melihat aliansi dan melakukan sesuatu." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Kakak, gangster ini menjalani kehidupan menjilat darah di ujung pisau. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan mati suatu hari nanti." Lin Suihao menepuk dadanya dan berkata, "Saya tidak takut akan hal ini. Saya telah melihat semangat semua saudara akhir-akhir ini. Itu Chang Kuai. Jadi saya sangat menyukai hari yang penuh gairah. Izinkan saya bergabung." Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak bisa menjadi ahli dalam hal ini." Lin Suihao berkata sambil tersenyum, "Kamu mengkhawatirkan orang tuamu. Anda dapat yakin bahwa saya telah meyakinkan mereka." Lin Huan tidak mempercayai kata-kata Lin Suihao. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya langsung kepada Lin Guodong. Lin Guodong mengangguk dan berkata, "Pahlawan sejati lahir dari pedang dan senjata sungguhan. Ah Huan, aku sangat senang kamu telah mencapai prestasi seperti itu sekarang. Dan karakter Suihao terlalu pengecut, kamu biarkan dia belajar darimu. Aku yakin kamu tidak akan membawanya bersamamu untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan." Lin Huan tidak menyangka bahwa setelah penculikan itu, sikap Lin Guodong berubah 180 derajat. Tapi karena Lin Guodong berkata demikian, Lin Huan tidak baik menolak, jadi dia mengangguk dan setuju. Lin Guodong memandang Lin Huan. Tiba-tiba, dia menjadi dalam dan bermartabat. Dia menepuk bahu Lin Huan dan berkata, "Ah Huan, meskipun kami bukan ayah dan anak kandung, tapi aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri.
Lin Guodong mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lin Huan tergerak dan mengangguk, "Ayah, jika bukan karena kamu, Ahuan dan ibunya akan mati kelaparan di jalan." Dalam hati Ahuan, "Aku sudah lama menganggapmu sebagai ayah kandungku." Lin Guodong mata tampak lembab, menghela nafas dan berkata, "Setelah semua ini, kita lebih seperti sebuah keluarga." "Tidak seperti sebuah keluarga, Ahuan lebih kuat darimu pada awalnya. Dia menikahi kedua putri kami secara diam-diam." Nyonya Lin tanpa sadar mengucapkan kalimat ini, seolah-olah dengan makna masam. Lin Huan tidak bisa menahan senyum, "Bibi, jika Ahuan tidak menghormatimu sebelumnya, kamu tidak peduli." "Dokter warna bunga persik," Nyonya Lin berkata sambil tersenyum, "Ahuan, apa yang kamu katakan? Sekarang kamu adalah suami dari dua putriku. Bagaimana aku bisa peduli padamu?" Bagaimana Lin Huan mendengarkan bahasa Nyonya Lin? Ironis. Dia tidak bisa menahan tawa. Itu bukan hal yang sama. Namun, Lin Suihao tertawa, "Bu, Ahuan adalah menantu dan putramu. Kamu tidak dapat melakukannya jika kamu tidak menyukainya." Nyonya Lin memberinya tatapan pucat. Sejenak seluruh keluarga tertawa dan terlihat sangat harmonis. Lin Huan tahu bahwa dia akan melakukan perencanaan yang baik untuk membuka aliansi, dan langkah selanjutnya adalah menangani geng Tianjian di kota Ge. Lin Huan sangat jelas bahwa geng Tianjian adalah geng misterius. Jika Anda ingin menghadapi geng misterius seperti itu, Anda tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan yang cukup. Namun, tubuh Lin Huan yang terbuang terlalu banyak, meskipun dia dalam bahaya setelah banyak perang. Jadi Lin Huan untuk perang berikutnya, tidak hanya memberi dirinya libur beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, saudara perempuan Lin Huan dan Liu, mimpi buruk dan mawar, keempat putri Mei Lanju dan Zhu, bersama dengan seekor ikan kecil, Lin Suewei, menghabiskan beberapa hari bernyanyi dan boros. Tentu saja Lin Huan tidak punya waktu luang. Dia diam-diam berlatih seni bela diri, dikombinasikan dengan banyak keindahan, dan mempraktikkan kitab suci yang penuh kebahagiaan. 7 hari kemudian, kungfu Lin Huan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih energi dari sebelumnya. Sepertinya kungfunya sedang naik ke level yang lebih tinggi. Hal ini membuat Lin Huan sangat senang. Di sini, kami juga ingin memasukkan bagian kehidupan Lin Huan ke dalam ruangan. Seiring bertambahnya jumlah harem Lin Huan, meskipun Lin Huan mendapat bantuan keterampilan yang membahagiakan, dia tidak dapat menangani 10 wanita cantik sepanjang hari. Maka Liu Mengya sebagai orang pertama yang mengikuti kakak tertua Lin Huan, melalui musyawarah, perempuan tersebut dibagi menjadi 5 kelompok untuk bertugas secara bergiliran. Awalnya, ke-10 wanita itu benar-benar sesuai dengan perintah. Karena percobaan pertamanya untuk merasakan seperti makhluk abadi, ikan kecil melanggar pesanan berkali-kali dan diam-diam menghibur Lin Huan. Karena gadis ini secantik bunga dan termuda, dia benar-benar cantik di dunia. Lin Huan yang menggoda, Lin Huan juga tidak tahan, jadi secara pribadi dan gadis ini melihat banyak kesenangan. Lin Suewei awalnya satu grup dengan gadis itu, tapi dia sangat kesal. Hati berkata, "Kakak jelas-jelas paling mirip denganku, kenapa kamu selalu mengganggu ketertiban?" Dapat dikatakan bahwa Lin Suewei ini tidak mudah terprovokasi, bahkan langsung menangis dan mengeluh tentang Lin Huan. Lin Huan rela membuat Lin Suewei sedih, sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk Lin Suewei. Namun, akibatnya, banyak perempuan yang mulai menyerukan ketidakadilan, sehingga terjadilah perkelahian. Belakangan, kami akhirnya menemukan penggagas kejadian tersebut, Xiao Yuer. Akhirnya, setelah persidangan publik, Xiao Yu tidak diizinkan menghubungi Huang He selama 2 hari. Dan jika terbukti bersalah lagi, hukumannya adalah tidak melayani saudara Huan. Ikan-ikan kecil itu dihukum sedemikian rupa sehingga mereka harus menjaga diri mereka sendiri dan mengeksekusinya secara berurutan. Setelah perkelahian itu, Lin Huan akhirnya menjalani hidup bahagia. Setelah Lin Huan berkultivasi sendiri, tubuhnya hampir pulih. Wu Kuan telah menanyakan tentang berita tersebut, dan rencana yang membahagiakan telah dilaksanakan, dan berita tersebut telah dikonfirmasi oleh Yang Wei. Lin Huan tahu bahwa ini belum terlambat dan perlu segera mengambil tindakan terhadap geng Tianjian, jadi dia mengadakan pertemuan perencanaan. Semua orang datang untuk mendiskusikan bagaimana melaksanakan rencana penyerangan terhadap geng Tianjian. Crow langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Sekarang aliansi kita akan menginginkan orang-orang menjadi kuat,
Selama kita mengirim sekelompok saudara untuk memukuli ibunya, untuk memastikan bahwa mereka menangis, ayah memanggil ibu lagi dan lagi untuk meminta belas kasihan. Wu Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, geng Tianjian bukanlah geng biasa. Jika kita menyerang dengan gegabah, keuntungan apa yang akan kita dapatkan? Lin Huan mengangguk dan berkata, saya tahu sesuatu tentang geng Tianjian dari data mimpi buruk. Geng Tianjian didirikan pada awal Republik Tiongkok. Ini adalah geng kuno, tapi anehnya geng ini selalu berbasis di kota G dan tidak pernah berkembang keluar. Namun, geng lain ingin menangkapnya, pasar kota G, tetapi mereka diserang langsung oleh geng Tianjian. Banyak geng yang menderita kerugian besar dari geng Tianjian, yang membutuhkan tenaga, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Jadi geng Tianjian adalah geng yang misterius ingin memasuki kota G, kita perlu mengambil pandangan jangka panjang. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk. Burung gagak berkata lagi, Saudara Huan, karena ini sulit, apa yang harus kita lakukan? Wu Quan menggemakan sebuah kalimat dan berkata, seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Karena kita tidak tahu banyak tentang situasi geng Tianjian, mari kita kirim saudara-saudara kita untuk menanyakannya. Ketika kita mengetahui sesuatu tentang hal itu, kita dapat mengambil tindakan. Nightmare mengangguk dan berkata, Saudara Huan, apa yang dikatakan Wu Quan sangat masuk akal. Kami hanya dapat membuat rencana ini saat ini. Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, geng Tianjian adalah tempat di mana Wolong menyembunyikan harimau, jadi kebanyakan orang pergi untuk menanyakan berita tersebut, tetapi mereka takut tidak mendapatkan apa-apa. Petik 2. Wu Quan mengangguk dan berkata, saya telah menyelidiki dengan cermat beberapa informasi tentang geng Tianjian. Geng Tianjian didasarkan pada geng Tianjian, dan tidak ada pemimpin yang dapat bersumpah di bawah geng Tianjian. Dan dikatakan bahwa Tianjian memiliki bumi mengguncang kekuatan, sehingga kekuatan geng Tianjian tidak bisa diremehkan. Lin Huan menegakkan tubuh dan berkata, sebagai geng lama, geng Tianjian sangat berbeda dari geng baru kita. Saya rasa pasti ada banyak ahli seni bela diri kuno di geng Tianjian, tapi mereka benar-benar ahli. Petik 2. Kalau begitu, kita tidak bisa memanfaatkan geng Tianjian, kata si gagak sambil mengerutkan kening. Kalau tidak, betapapun sulitnya, kita bisa ditaklukkan. Untuk berkembang, kita harus memenangkan geng Tianjian, kata Lin Huan berat. Suara Lin Huan tertinggal, dan semua orang mengangguk dalam-dalam. Lin Huan mengangkat pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, karena ada banyak ahli di geng Tianjian, kami tidak tahu detailnya. Lalu, saya akan keluar dan mencari tahu sendiri kedalaman geng Tianjian. Suara Huan turun, dan semua orang berdiri dan berkata, Saudara Huan. Lin Huan tersenyum dan berkata, saya sudah memutuskan, jadi begitulah. Orang-orang selalu mendengarkan Lin Huanyan. Karena dia bilang begitu, sulit bagi semua orang untuk mengatakan hal lain. Istri Lin Huan, besar dan kecil, dengan mata besar penuh kasih sayang, yang membuat matanya bergetar. Mengetahui bahwa mereka peduli pada diri mereka sendiri, Lin Huan tidak bisa menahan senyum percaya diri pada mereka. Semua wanita cantik dengan senyuman jahat itu mau tidak mau merasa rileks. Baiklah, ayo kita keluar dari sini. Sementara itu, saya harap semua orang dapat menjalankan tugasnya dan memenuhi tugasnya. Lin Huan bangkit dan berkata dokter warna bunga persik, orang menjawab ya, mereka tersebar. Istri Lin Huan, besar dan kecil, mengepung Lin Huan satu demi satu untuk beberapa saat. Bagaimanapun, setelah beberapa hari bahagia, Lin Huan harus meninggalkan mereka lagi. Mereka tidak bisa tidak menyerah. Lin Huan menghibur wanita cantik itu dan berkata, Saudara Huan, jangan terlalu khawatir. Saudara Huan akan segera kembali. Saudara Huan, kamu harus yakin pada dirimu sendiri. Wanita cantik itu memiliki mata berair yang besar dan mengatakannya. Dengan penuh kasih sayang, Lin Huan memeluk semua gadis itu dan berkata, jangan khawatir, kakak Huan memiliki kehidupan yang besar dan tidak ingin menyerahkan istrimu yang cantik. Gadis-gadis itu mengangguk sedikit, lalu mereka berpencar. Lin Huan tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik geng Tianjian, jadi dia harus pergi ke geng Tianjian untuk mendapatkan informasi. Lin Huan sangat berani bahkan jika dia pergi ke kota G sendirian, dia akan pergi ke sana sesuka hati. Tingkat kemakmuran kota G tidak kalah dengan kota S,
dan lebih tua dari kota es, dengan sejarah yang lebih mendalam. Lin Huan datang ke pertunjukan malam terbesar di Gay City, surga dunia. Surga di bumi tentu saja merupakan tempat di mana orang-orang kaya berlomba-lomba untuk pergi, karena tidak hanya keindahannya yang tiada taraf, tetapi juga kemewahan dan kenikmatan yang luar biasa. Lantai paling bawah surga di bumi berada di bawah tanah, sebuah aula menyanyi dan menari yang besar. Konon setiap malam di ruang menyanyi dan menari ini akan ada wanita cantik bernyanyi dan menari di sana, dan pengunjung berikut ini, jika menyukai wanita cantik apapun, naik saja untuk mempersembahkan bunga, mereka bisa naik ke jin. Fangs, jika Anda cukup tulus dan keindahan itu tergerak oleh Anda bisa menghilangkan keindahan itu. Namun bunga tersebut bukanlah bunga biasa. Menurut harga yang berbeda, bunga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dikatakan bahwa seikat bunga termurah disebut mimpi undangan, yang harganya setidaknya 5.000 yuan, sedangkan bunga termahal adalah tandan bunga, yang nilainya mencapai 100.000 yuan. Jadi di kahyangan bumi, pangkat penari juga dibagi dengan pangkat bunga. Meskipun mereka semua adalah wanita cantik kelas 1, hanya wanita cantik yang unggul dalam warna, penampilan, dan seni yang bisa mendapatkan bunga mahal. Meski begitu, meski penari kelas bawah hanya mendapat seikat bunga dalam semalam, penghasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang disebut rindu. Tetapi mengapa para penari di surga bumi begitu mahal, dan bahkan jika mereka mengirim bunga dan melihat wajah mereka, apakah mereka bersedia pergi bersama Anda? Dalam hal ini, banyak sekali pejabat yang bersedia datang ke tempat ini untuk bersenang-senang. Konon alasan paling mendasarnya adalah para penari yang berada di atas panggung bukanlah penari biasa. Banyak dari penari ini adalah keluarga baik-baik, dari universitas di seluruh negeri, bahkan bintang terkenal. Itu sebabnya banyak orang kaya datang dari seluruh negeri. Karena itu, surga di bumi begitu makmur. Lin Huan duduk dalam posisi yang sangat tidak mencolok, menyaksikan lampu berkedip di atas panggung, satu demi satu wanita cantik datang dan pergi dan datang, dan para tamu di bawah bergegas mengirimkan bunga. Lin Huan tidak bisa menahan tawa. Orang-orang benar-benar didorong oleh emosi. Setiap orang terkurung pada tubuh, dikendalikan oleh keinginan, dan tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat ini, di atas panggung, seorang wanita cantik muncul. Tiba-tiba, mata semua orang tertarik pada masa lalu, melihatnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Kecantikannya seindah bidadari suci. Sepertinya dia tidak memuat kembang api orang lain. Namun, dia tiba-tiba muncul di panggung. Saat dia muncul di atas panggung, dia harus dinilai oleh banyak tamu dan kemudian menawarnya. Bagaimanapun, itu tidak cocok dengan kecantikannya yang tiada taraf. Lin Huan benar-benar tercengang. Kenapa dia ada di sana? Kecantikannya yang cerah, atau sedikit kesedihan di matanya yang membuat Lin Huan merasa sedikit tersesat. Wanita cantik Ting-Ting berjalan ke tengah panggung, membungkuk dan mulai menari seperti semua penari. Perasaan asmaranya yang tiada taraf, postur tubuhnya yang anggun, setiap gerakannya, semuanya langsung melibatkan hati setiap orang. Kecantikannya, orang-orang cantik meninggalkan nafasnya. Kulitnya seputih porselen halus. Di bawah cahaya, ia berkelap-kelip dengan fluoresensi godaan umum halo bulan. Matanya, bagaikan bintang terang di kegelapan malam, seakan menyentuh lubuk hati setiap orang. Dia hanya butuh senyuman, seperti bunga sakura yang tiba-tiba mekar, biarkan seluruh jantung berdebar kencang. Lin Huan dengan jelas merasakan semua orang telah berhenti bernapas. Mungkin mereka tidak berhenti bernapas. Sebaliknya, mereka mengubah pernapasan mereka ke tingkat yang sangat kecil. Mata mereka tertuju padanya karena takut akan menakuti orang cantik itu. Pada saat ini, lampu neon warna-warni di ruang dansa berkumpul di atasnya, membuat kecantikannya yang tiada taraf semakin bersinar. Cahaya, bayangan dan bayangan menyebar dan jatuh pada postur indahnya, dan kemudian dia mengulurkan godaan fatalnya dalam cahaya dan bayangan indah yang tak ada habisnya. Dia juga menari dengan indah, yang membuat orang tidak bisa memejamkan mata. Dia seperti tahun gemuk yang terbang di langit, seperti kupu-kupu yang menari di bunga, lebih seperti awan yang melayang di langit. Dia terbang bebas, menari dengan lembut, hanya dengan pikirannya sendiri. Orang-orang yang berada di bawah panggung menyaksikan, melupakan waktu, melupakan langit dan bumi, dan menikmati tarian indah. Dia mengenakan mantel setipis sayap jangkrik, seputih salju, dan mantelnya bersinar dengan cahaya suci.
Bulunya yang transparan seperti sayap jangkrik, seolah membuat kulit seputih salju seperti bunga sakura pun ikut menjulang. Sentuhan dada rendah hitam menguraikan jurang yang fatal. Di bawah celana pendek hitam ultra pendek terdapat sepasang kaki lurus dan ramping. Nampaknya sepatu boots hak tinggi sebatas lutut tak mampu memendekkan panjang kakinya, malah justru menambah godaan misterius. Dia pergi ke ujung pohon willow dan melayang tertiup angin. Pinggang rampingnya setipis sayap jangkrik di bawah jaket. Tiba-tiba, langkah tariannya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Sesaat seindah menari dengan bunga. Tariannya mempesona, tapi bahkan lebih indah. Lampunya berkedip-kedip, penuh warna dan tidak menentu, namun suasananya lebih ambigu dan kabur. Itu adalah jaket tipis seperti sayap jangkrik yang terbang menjauh. Dia tiba-tiba melepas cangkang telur ulat sutera. Tiba-tiba, kulitnya menjadi lembab seperti batu giok dan berkilau. Ketika tiba-tiba muncul, penonton semakin mabuk bahkan menelan seteguk air liur. Bahkan Lin Huan, yang dikelilingi oleh segala macam keindahan, tidak bisa tidak memuji, sangat indah. Pada saat ini, dia menari dengan pinggangnya, dipelintir dengan lembut, dengan rambut panjangnya berkibar ke belakang, dan kakinya yang ramping, seperti batu giok, melangkah keluar dari langkah tarian yang paling indah. Semua tamu benar-benar mabuk. Di mana mereka? Butuh waktu lama hingga tepuk tangan terdengar. Ketika tiba waktunya untuk menghadiahkan bunga, penonton langsung membludak. Siapapun yang tidak ingin naik ke panggung, jarak terdekatnya adalah melihat fangrong dokter warna bunga persik, jadi suara penawaran satu demi satu, penonton sudah lama berwajah merah. Harga hadiahnya meroket, dan akhirnya mencapai, kontrak mawar, puluhan ribu yuan. Namun, penawaran belum berhenti. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyesuaikan, Huakai Fugui, dengan nilai 90.000 yuan. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah pria itu. Dia tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Meski dia tidak bisa melihat dengan jelas dalam kabut, perilakunya tidak bisa diganggu-gugat. Lin Huan dengan jelas menyadari bahwa pria itu jelas bukan orang biasa, karena dari penciuman Lin Huan yang tajam, dia sudah menyadari bahwa pria itu adalah seorang ahli. Adapun master ini, Lin Huan tidak berani berspekulasi tentang seberapa tinggi dia. Namun, karena orang tersebut mengkustomisasi Huakai Fugui dengan nilai 90.000 yuan, tidak ada yang menanyakan harganya. Mungkin bukan karena tidak ada yang bisa menawarkan harga lebih tinggi, tapi tidak ada yang mau bersaing dengan orang tersebut. Suasana seperti itu membuat Lin Huan semakin yakin bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Guru tak terukur yang muncul pada kesempatan seperti itu mungkin berasal dari geng Tianjian. Lin Huan sangat menyadari bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah saat ini, tetapi harus menunggu dan melihat perubahannya. Saya melihat kecantikan itu berdiri di atas panggung sambil tersenyum, seperti yang dikatakan Huang Ying, terima kasih atas hadiahnya. Pria itu naik ke panggung dengan bunga senilai 90.000 di tangannya, dengan lembut mengirimkannya kepada wanita cantik itu, dengan sopan menerimanya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas hadiahnya. Lin Huan melihat pria itu mengenakan setelan kaku dengan temperamen yang luar biasa. Dia membungkuk dan berkata, Nona Ruosue, saya mendengar bahwa Anda adalah pendatang baru, tetapi kecantikan Anda menyebar ke seluruh kota dalam waktu 3 hari. Saya mendengar beritanya, dan ketika saya melihatnya, saya benar-benar terkejut. Bukan Nona Ruosue, maukah Anda kembali bersama saya? Mungkin percakapan di antara mereka tidak jelas bagi banyak penonton. Tapi pendengaran Lin Huan sangat tajam, jadi dialog di antara mereka, Lin Huan terdengar dengan jelas. Hanya dengarkan nama yang dipanggil jika si cantik salju berkata, Tuan, bukannya saya tidak menghargainya, tetapi jika salju ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi jika salju sangat menyesal, maafkan Tuan. Lin Huan tidak menyangka bahwa Ruosue menolak pria itu dan lebih fokus pada setiap gerakan di atas panggung. Orang itu tersenyum dengan sangat sopan dan berkata, karena jika Nona Salju, jangan membahas hal ini, saya harap lain kali dapat memberi saya kesempatan ini. Jika Salju tersenyum, seterang bunga musim semi. Setelah Ruosue perlahan mundur ke atas panggung, semua penonton masih melihat ke depan dengan kepala terentang. Lin Huan melihat jika Salju menghilang, ada sedikit kehilangan di hatinya. Wanita cantik bernama Ruosue ini benar-benar tak terlupakan. Lin Huan tahu bahwa dia punya tujuan lain untuk datang ke sini. Karena dia tidak mendapatkan informasi spesifik apapun di sini, dia harus pergi.
Namun, pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba pria yang menawarkan bunga itu juga bangkit dan pergi. Di saat yang sama, 4 atau 5 orang pergi bersamanya. 4 atau 5 orang ini semuanya dalam keadaan sehat. Mereka jelas adalah pengawal. Siapa pria itu? Lin Huan penasaran. Melihat pria itu pergi, Lin Huan mau tidak mau mengikutinya. Meskipun Lin Huan berjalan cepat, dia pergi tanpa suara apapun. Pengawal itu membukakan pintu untuk pria itu, dan pria di sampingnya berkata, "Saudara Kun, Ruoxue terlalu tidak tahu berterima kasih. Kami menghabiskan 90.000, tapi dia tetap menolak." Pria itu tersenyum tipis, semakin mahal seorang wanita, semakin berselera tinggi dia. Tahukah kamu? Petik 2. Pada titik ini, dari arah lain, datanglah sebuah mobil. Mobil tersebut berhenti di depan mobil mereka, dan kemudian seorang pemuda melompat keluar dari mobil. Pria ini sangat tampan, dan keahliannya tidak lemah. Begitu Fang turun, dia mendatangi pria itu dan berkata, "Saudara Kun, Ruoxue ingin bahagia sendirian." Pria itu mengangguk sedikit dan berkata, "Xiao Feng, jika Sue yang aku suka, keselamatannya akan diserahkan padamu." "Silakan." Pemuda bernama Xiao Feng mengangguk ya, lalu melompat ke dalam mobil dan pergi lagi. Lin Huan dengan tajam melihat segala sesuatu di depannya dan berkata, "Mungkin kamu bisa menemukan beberapa petunjuk berguna dari Ruoxue." Setelah berpikir, Lin Huan berjalan cepat menuju kebahagiaan. Jalan bahagia adalah jalan kota tua. Pohon wutong di kedua sisi jalan memiliki sejarah ratusan tahun. Jalan yang dalam memberi orang perasaan yang sangat tua. Lin Huan terbang ke gedung 7 lantai di samping jalan dan melihat ke bawah dari atas gedung. Saat ini, dia melihat Ruoxue sendirian, seperti bunga lilac yang sedih, berjalan sendirian dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa Ruoxue benar-benar wanita yang aneh. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di baliknya. Lin Huan segera menindaklanjutinya, saat ini sudah sampai ke kedalaman jalan. Lampu jalan kuning redup menyinari postur indah Ruoxue, menampilkan sosok yang panjang. Tepat pada saat ini, tetapi dari kegelapan keluar beberapa pria botak. Hehe tersenyum, "Akankah jika dikelilingi salju?" Jika salju jelas-jelas terkejut, katakan, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tidak masalah siapa kami, kuncinya adalah seseorang ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan kami, gadis Ruoxue," kata salah satu dari mereka, botak. "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" kata Ruoxue dengan sangat tegas. "Sekarang kita sudah di sini, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tetap ikut dengan kami." Jika salju melihat situasi saat ini kurang baik, segera berpindah tangan ke tas ke lawan bicara, lalu lari. "Kalau mau lari, tidak mudah. Saudaraku, ikuti aku," teriak pria botak itu. Meskipun Ruoxue kehabisan, dia mengenakan sepatu hak tinggi. Tiba-tiba, dia lari dengan sangat lambat. Parahnya, karena terburu-buru, tumit sepatu hak tinggi tersebut patah. Ruoxue jatuh ke tanah sambil berteriak, "Saudaraku, kelilingi aku." Orang-orang itu segera bergegas dan mengepung Ruoxue. Mereka bersiap untuk membawanya pergi. Pada saat ini, jalan tiba-tiba melaju di atas sebuah mobil. Lampu yang menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Mobil berhenti di depan orang banyak dan seorang pemuda tampan turun dari mobil. Lin Huan tahu bahwa pemuda itu adalah orang yang bernama Xiao Feng tadi. "Bocah bau, bukankah menurutmu pahlawan bisa menyelamatkan kecantikan?" Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Saya suka melawan ketidakadilan sejak saya masih kecil. Ketika saya menghadapi ketidakadilan, tentu saja saya harus mengurusnya. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu." Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu cobalah." Ling Feng tersenyum percaya diri. "Saudaraku, berikan padaku." Pria botak itu berteriak dokter warna bunga persik. Tiba-tiba, sekelompok orang Huoran akan dikelilingi Ling Feng. Masing-masing mengeluarkan ikat pinggang dari pinggangnya dan menatap Ling Feng dengan tajam. Namun Lin Huan melihat bahwa ikat pinggang orang-orang tersebut tidak terlihat seperti ikat pinggang biasa, karena ikat pinggang tersebut sebenarnya seperti cambuk dengan duri yang tajam. Dari sudut pandang ini, orang-orang ini biasanya adalah orang-orang besar. Ling Feng tersenyum dingin dan tiba-tiba terbang menjauh, menendang salah satu pria itu. Ikat pinggang pria itu melambai kepada sang jenderal, tetapi Ling Feng meletakkan kakinya di atas kepalanya dan berbalik ke tanah. Lin Huan melihat ketangkasan Ling Feng. Dia takut orang-orang ini bukan lawannya,
jadi dia berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan dengan penuh minat. Keterampilan Ling Feng itu sebenarnya tidak lemah, lebih dari selusin orang ingin melawan Ling Feng, tetapi bahkan rok Ling Feng tidak menyentuh 1 sen pun, tetapi Ling Feng berulang kali menendang tanah. Namun dalam waktu seperempat jam, selusin preman itu dirobohkan oleh Ling Feng, dan mereka menangis kesakitan. Lin Huan merasa kasihan pada Ling Feng, jadi dia terus memperhatikannya. Ling Feng tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tahu keahlianku, jangan keluar dari sini." Selusin preman melihat bahwa mereka bukan lawan Ling Feng, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan berkata, "Nak, tunggu." Ling Feng tersenyum tidak setuju dan berkata, "Denganmu," dan kemudian 10-8, adik laki-laki tidak terlihat. Itu nada yang arogan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari kegelapan malam. "Bibi, Bibi, akhirnya kamu sampai di sini." Para preman itu berteriak, "Sekelompok hal yang tidak berguna, kamu tidak dapat melakukan apapun dengan baik." Kata pria itu, "Orang macam apa yang berpura-pura menjadi hantu?" Ling Feng berteriak. Namun, saat suara Ling Feng turun, tiba-tiba sesosok datang seperti kilat. Lin Huan sudah berkata, "Tuan Guwu, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Guwu ketika saya datang ke kota G. Air di kota ini sangat dalam." Ling Feng tertegun, tetapi melihat seorang wanita anggun berbaju hitam muncul di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, "Kamu adalah orang sungguhan. Mengapa kamu ingin membajak gadis ini?" Wanita berbaju hitam itu menoleh perlahan. Rambut panjang dan wajahnya seperti batu giok salju. Dia cantik sekali, namun wajahnya tidak seputih batu giok, melainkan pucat seperti kertas, yang terlihat agak suram. Selangkah demi selangkah, wanita berbaju hitam berjalan menuju Ruoxue, dan tidak bisa tidak memujinya. "Lebih baik melihat daripada mendengar. Seindah surga, hehe, itu orang yang kuinginkan." Jika salju melihat wanita ini aneh tanpa henti, mau tak mau dia panik dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin saya lakukan, Nona cantik? Menurut Anda, apa yang ingin saya lakukan?" Kata wanita berbaju hitam. "Tapi kamu seorang wanita. Ada apa dengan wanita?" "Wanita tidak bisa menyukai wanita." Wanita berbaju hitam itu tersenyum aneh dan berbicara dengan aneh. Tapi begitu suara wanita berbaju hitam turun, Ruoxue, Ling Feng dan Lin Huan semua mengerti bahwa meskipun wanita berbaju hitam adalah anak perempuan, dia menyukai wanita. Ruoxue mau tidak mau mengambil langkah mundur. "Kamu belum menjawab pertanyaanku." Ling Feng meraung dengan dingin. "Wah, kamu tidak pantas menerima namaku." Wanita berbaju hitam membenci Ling Feng. Namun, dia tiba-tiba menembak, sasarannya adalah Ruoxue. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu, dia datang ke Ruoxue. Jika salju berseru, melihat tangan wanita berpakaian hitam itu akan menangkap tubuh Snow, Ling Feng tidak mengucapkan dua kata, mengayunkan tinju untuk memukul. "Bocah bau, berani bertarung denganku." Wanita berbaju hitam itu bersorak dengan dingin, tapi dia tidak menoleh ke belakang dan kembali. Sungguh aneh bahwa wanita berbaju hitam itu sepertinya memiliki mata di punggungnya. Dia memukul Ling Feng tanpa memihak. Ling Feng merasakan sensasi kesemutan di punggung tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mengaum, "Wanita jahat, trik apa yang kamu gunakan?" Wanita berbaju hitam itu terkikik, "Jika kamu berani bertarung denganku, kamu harus membayar harganya. Jiwaku yang merampas cairan di antara kamu akan menjadi hitam dan mati dalam waktu setengah jam." Hitam, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Jika salju melihat Ling Feng menyelamatkan dirinya, secara tak terduga oleh tangan beracun itu, mau tidak mau merasa bersalah, berkata, "Penyihir, kamu ingin aku pergi bersamamu, aku akan pergi bersamamu, tolong biarkan pria ini pergi. Biarkan dia pergi, dia jahat padaku, kenapa aku harus melepaskannya?" Wanita berbaju hitam itu terlihat sangat menghina. "Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan pergi bersamamu. Saya tidak menyangka bahwa Ruoxue, wanita cantik, seperti bunga, memiliki watak yang begitu kuat. Ancam aku, apakah aku sebaik itu mengancam?" Wanita berbaju hitam itu menyeringai dingin. "Anda." Jika gas salju langsung menginjak kaki, melihat racun tubuh Ling Feng dengan cepat mulai menyebar, hanya takut tidak ada perawatan tepat waktu yang akan membahayakan nyawa. Lin Huan melihat kebaikan Ling Feng, tapi menderita dengan polos. Hati berkata,
saat ini jangan serahkan, masih menunggu kapan. Namun wanita berbaju hitam memanggil bawahannya, cepat dan undang gadis Ruo Sue kembali kepadaku. Bawahan itu harusnya terburu-buru dan bersiap untuk menangkap Ruo Sue. Lin Huan, bagaimanapun, muncul di depan Ruo Sue seperti hantu. Tinjunya terbang seperti kilat. Sekilas, dia memukul wajah beberapa pria bertubuh besar. Beberapa pria besar dipukul dengan keras dan diterbangkan satu demi satu. Bisakah kamu terprovokasi oleh orang seperti peri? Lin Huan tertawa. Siapa kamu? Wanita berbaju hitam itu menatap Lin Huan dengan mata dingin. Tidak masalah siapa aku. Yang penting akulah yang menghentikanmu. Lin Huan sudah tersenyum tipis. Wanita berbaju hitam itu jelas menyadari keterampilan luar biasa Lin Huan. Dia cukup waspada untuk sesaat. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Yusulaku? Yusula, itu semua nama hantu. Lin Huan tertawa, apakah kamu tahu namaku? Bolehkah saya mengetahui namamu? Yusula memandang Lin Huan dengan penuh kewaspadaan. Tuan Zongkui. Lin Huan berkata dengan dingin, saya Zongkui, penguasa surga yang ahli dalam hantu. Maksud Lin Huan jelas untuk mempermalukan Yusula. Yusula mendengar kata-kata itu dan sangat marah. Dia mengaum, cari kematian. Gyeoksura berkata bahwa dia akan segera datang, dan bayangan telapak tangannya terbang. Keterampilan telapak tangannya sangat cepat, namun yang lebih aneh adalah bayangan telapak tangannya ditutupi dengan gas beracun. Kalau begitu biarkan Tuan Surgawiku Zongkui menanganimu dengan baik. Begitu suara Lin Huan turun, dia terbang menemuinya, dan kakak laki-lakinya Yusura berdiri bersama. Begitu mereka bertemu, mereka secepat kilat, dan seketika menjadi dua bayangan gelap. Semua orang melihatnya dan membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Lin Huan telah menyadari bahwa meskipun keterampilan Yusura tidak buruk, yang lebih serius adalah gas beracun yang dikeluarkan oleh bayangan telapak tangannya. Begitu menyentuh tubuhnya, itu segera menghasilkan sifat korosif yang besar. Namun, Lin Huan telah mencapai ranah pertahanan pedang dengan Ki saat ini, jadi dia dapat sepenuhnya mengandalkan pernapasan internalnya untuk mencegah gas beracun keluar dari tubuhnya. Dokter warna bunga persik, pertarungan Gyeoksura dan Lin Huan, mau tidak mau terkejut, tidak menyangka bahwa keterampilan seseorang yang muncul secara gegabah ini begitu bagus, bahkan mengabaikan gas beracun mereka sendiri. Karena gas tidak dapat melukainya, bagaimana dengan jarumnya? Yusula berpikir yakin, pakaian hitamnya terbang, dan mengaum pergi. Untuk sesaat, tapi melihat dari gaun hitamnya ke atas dan ke bawah, tiba-tiba jarum emas terpancar ke seluruh langit, dengan cepat melesat ke Lin Huan. Bocah bau, coba lihat jiwa Shuroku menyambar jarum Yusula. Yusula tersenyum. Lin Huan melangkah mundur dan mengayunkan tangannya satu sama lain. Tiba-tiba, gelombang gas besar keluar dari tubuhnya. Seperti angin puyuh, gelombang gas besar tiba-tiba beraksi pada jarum emas yang terbang. Jarum emas itu terbang ke arah Lin Huan, tapi tiba-tiba ia menoleh dan terbang ke arah Yusura. Yusula memasang wajah bahagia, tapi dia terkejut. Untuk sesaat, wajah pucatnya menjadi semakin pucat, seperti hantu ganas dari dunia bawah. Melihat jarum emas yang tak terhitung banyaknya menembak ke arahnya satu demi satu, Yusula terkejut dan berkata, siapa kamu, dan kultivasimu telah mencapai ranah menggunakan ki untuk melawan pedang. Lin Huan mencibir, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa melihat ketidakadilan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saya melakukannya. Jika Anda lebih tahu, serahkan penawarnya dan saya akan melepaskan Anda. Jika Anda aku tidak tahu wajahmu, jangan salahkan aku karena menusukmu dengan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya. Yusula mundur beberapa langkah, tapi jarum emas itu mengikutinya seperti bayangan. Dia terkejut sesaat, dan berkata dalam hatinya, keterampilan orang ini tidak terduga. Hanya saja yang disebut pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Berjanjilah lagi padanya. Yusula lalu berkata dengan dingin, oke, aku berjanji padamu. Benar, agar tidak merusak keharmonisan semua orang. Lin Huan tertawa dan tiba-tiba berhenti. Nafasnya hilang dan semua jarum emas berserakan di tanah. Yusura mundur karena malu dan berkata, siapa tuanmu? Lin Huan memasang ekspresi penuh teka-teki dan berkata, Tuan tidak mudah mengetahuinya, segera kirim penawarnya. Gyeoksura melihat bahwa Lin Huan menolak memberitahukan identitasnya, jadi dia tidak bertanya banyak, jadi dia melemparkan botol kecil ke Lin Huan. Lin Huan juga tidak menerimanya. Sebaliknya, dia memecahkan botol kecil berisi gas dan mengambil pil itu ke tangannya.
Yusula melihat tipuannya telah diketahui, jadi dia sangat marah. Lin Huan melihat racun itu telah merusak leher Ling Feng. Jika tidak melakukan pengobatan, ia takut dibunuh. Lin Huan kemudian melemparkan pil itu ke mulut Ling Feng dan mengarahkan titik akupunturnya, dan pil itu meluncur ke bawah. Melihat dia tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, Yusula memanggil bawahannya untuk mundur. Sebelum berangkat, dia masih berkata, "Sampai jumpa lagi." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Kita akan bertemu." Setelah Ling Feng meminum penawarnya, gas beracun menyebar dengan cepat. Mau tak mau aku menghampiri Lin Huan dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas bantuanmu. Jika kamu bisa membantuku, aku akan mati." Lin Huan tersenyum kecil dan berkata, "Jangan sebutkan itu, ini hanya sedikit bantuan." Ruoxue juga datang dan berkata kepada mereka sambil tersenyum, "Hari ini, jika bukan karena kedua pria itu saling membantu, saya khawatir Ruoxue akan ditangkap oleh para gangster. Terima kasih atas bantuan Anda." Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Gadis Ruoxue, sama-sama." Lin Huan Xiao berkata, "Karena kita ditakdirkan untuk berkumpul, jangan sebutkan itu. Mengapa kita tidak makan camilan bersama?" "Ya, Ling Feng masih muda dan energik. Tentu saja dia bersedia menemaninya." Ruoxue awalnya ingin menolak, tapi dia pikir mereka telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia menolak, itu tidak terlalu sopan. Terlebih lagi, pria itu terlihat sangat misterius, namun dia merasa sangat penasaran. Jadi dia berkata, "Baiklah, saya akan mengambil makanan ini sebagai hadiah karena telah menyelamatkan hidup Anda." Ling Feng berkata sambil tersenyum, "Jika gadis salju, jangan terlalu marah, kita semua akan berteman di masa depan, namaku Ling Feng." Ling Feng berkata, lalu memandang Lin Huan dan berkata, "Saudaraku, aku baru saja melihat tanganmu. Keahlianmu luar biasa, kamu sama sekali bukan orang biasa. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ling, sama-sama. Nama saya Lin Mu Huan. Saya akan menelepon Anda Huan nanti." Lin Huan tentu saja tidak ingin mengungkapkan nama aslinya. Lagi pula, dia ada di sini untuk mengunjungi berita dan harus dirahasiakan. "Lin Mu Huan, nama bagus." Ling Feng berkata sambil tersenyum. Ruoxue juga diam-diam membaca nama itu di dalam hatinya. Namun, ketika dia selesai, hati Ruoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Untuk beberapa saat, dan tiba-tiba dia merasa wajahnya memerah. Mereka menemukan restoran pasar malam, memesan makanan dan mengobrol serta minum. Lin Huan tahu bahwa Ling Feng bukanlah orang biasa, dan Ruoxue sepertinya memiliki rahasia yang tidak biasa, jadi dia memimpin dengan mengatakan, "Saya datang ke tempat Anda untuk pertama kalinya, dan saya benar-benar tidak tahu tentang ini, tempat. Aku benar-benar tidak tahu siapa Yusura tadi." Ling Feng terkejut dan berkata, "Huan, meskipun kamu pandai dalam hal itu, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu telah menyinggung Yusura. Kamu harus berhati-hati di masa depan." "Mengapa?" Lin Huan bertanya. "Apakah kamu pernah mendengar tentang geng Tianjian?" Ling Feng bertanya. "Geng Tianjian sepertinya adalah geng yang sangat tua. Saya pernah mendengar sedikit tentangnya," jawab Lin Huan. Ling Feng mengangguk dan berkata, "Geng paling kuat di kota Ge adalah geng Tianjian, dan Yusula itu adalah murid gerbang pedang Sura dari geng Tianjian." Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, "Apakah geng Tianjian terbagi menjadi beberapa sekte yang berbeda?" Ling Feng mengangguk dan berkata, "Tentu saja, sekte Tianjian pada awalnya dibagi menjadi sekte Qijian. Namun, ada pertempuran sengit di antara sekte pedang. Hingga saat ini, hanya sekte pedang Sura dan sekte Xianjian yang paling makmur, dan lainnya sekte pedang sudah mati namanya." Lin Huan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pantas saja gerbang Tianjian ini selalu sulit diserbu geng lain. Ternyata kekuatannya begitu kuat. Ketika dia mendengar dua orang ini membicarakan hal ini, dia sepertinya tidak tahu apa yang mereka katakan, jadi dia tidak ambil bagian di dalamnya. Dia hanya mendengarkan sambil tersenyum. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Lin Huan. Melihat pria ini tidak hanya luar biasa, tapi sepertinya juga sangat prihatin dengan geng Tianjian. "Saya khawatir ini tidak sesederhana rasa ingin tahu." Lin Huan mau tidak mau menuangkan segelas anggur untuk Ling Feng dan berkata, "Dengan cara ini, meskipun setiap sekte pedang milik geng Tianjian, mereka telah hancur berantakan." Ling Feng mengangguk dan berkata,
Sejujurnya, saya anggota geng Tianjian. Oh, Lin Huan terkejut, lalu mengapa Yusula menyakitimu? Seperti yang kamu katakan, geng Tianjian telah hancur, jadi para pendekar pedang bertarung secara terbuka dan diam-diam. Aku hanya murid kecil dari Sekte Pedang Naga. Aku tidak bisa memasuki aula sama sekali. Yusula tentu saja tidak membayar perhatian padaku. Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, dari sudut pandang ini, pasti ada perubahan besar di gerbang Tianjian. Itu sebabnya hari ini menjadi sangat dekaden. Ling Feng menjadi serius dan berkata, Saudara Huan, lebih baik kurangi bicara. Mengapa demikian? Lin Huan penuh keraguan. Ling Feng berkata dengan suara rendah, ini adalah rahasia gerbang Tianjian. Jika kamu bertanya dengan gegabah, kamu akan mati tanpa tempat untuk mengubur dirimu sendiri. Melihat ekspresi gugup Ling Feng, Lin Huan terkejut dan berkata, sepertinya tidak mudah untuk menaklukkan geng Tianjian. Mereka mengangkat gelas untuk minum, yang sangat oportunis. Terlebih lagi, ada kecantikan cantik bernama Ruo Sue di sekitarnya, dan mereka bahkan lebih menikmatinya. Setelah minum, Lin Huan mengetahui dari Ling Tui bahwa gerbang Tianjian dapat dibagi menjadi gerbang pedang Jiuxiao, gerbang pedang Qingyun, gerbang pedang Mowen, gerbang Xianjian, gerbang Longjian, gerbang pedang ajaib, dan gerbang pedang Shuro. Tetapi dengan perubahan dunia, hanya Xianjianmen dan Surajianmen yang makmur, dan Jianmen lainnya sudah mati namanya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena Ling Feng berkata bahwa dia adalah gerbang pedang naga, dan gerbang pedang naga tidak kuat saat ini, mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke gerbang pedang naga untuk sepenuhnya memahami informasi dari gerbang pedang surga? Lin Huan mau tidak mau memikirkannya. Ling Feng jelas-jelas mabuk, memegang gelas untuk menuangkan anggur ke Ruo Sue, berkata, gadis Ruo Sue, kamu wanita yang sangat cantik, mengapa pergi ke surga di bumi untuk menari? Ada campuran ikan dan naga. Tentu saja, Lin Huan juga sangat prihatin dengan masalah ini. Dia menatap Ruo Sue dengan penuh perhatian sejenak. Jika salju memancarkan mata berair, meskipun matanya jernih, namun jelas terlihat sedikit melankolis. Ruo Sue menghela nafas dan berkata, aku harus melakukannya. Jika kamu mempunyai masalah, tolong beritahu aku. Mungkin kami bisa membantumu, kata Lin Huan. Ruo Sue menghela nafas lagi dan berkata, aku dan ibuku bergantung satu sama lain, tapi ibuku mengidap penyakit aneh, hemiplegia, terbaring di tempat tidur sepanjang hari, seluruh tubuhnya akan roboh seperti kakinya sampai dia mati. Lin Huan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kaki ibumu tidak mengalami atrofi, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Ruo Sue memandang Lin Huan dan mengangguk, tepat sekali. Awalnya hanya atrofi otot di kaki, tapi sekarang sudah menyebar ke kaki. Jika tidak ada obat untuk mempertahankannya, kecepatan atrofi akan menjadi sangat cepat. Petik 2. Itulah sebabnya kamu pergi ke surga dunia untuk menari dan membantu ibumu mendapatkan biaya pengobatan. Ling Feng tampak sadar dan berkata dengan nada sentimental. Ruo Sue mengangguk dan berkata, tepatnya, hanya di surga di bumi dia bisa mendapatkan cukup uang untuk pengobatan ibunya. Lin Huan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ternyata apa yang dilakukan Ruo Sue adalah demi ibunya. Awalnya, Lin Huan masih penasaran bagaimana wanita cantik dan suci seperti itu bisa muncul dalam adegan itu. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi apakah kamu tidak khawatir tentang konsekuensinya jika seseorang menyukaimu dan kamu selalu menolaknya? Ling Feng cukup prihatin, seperti malam ini, ada orang yang ingin menculikmu. Penyakit ibuku tidak bisa disembuhkan, kata Ruo Sue getir. Pernahkah kamu berpikir untuk mencari pendukung yang kuat sehingga kamu tidak perlu bekerja terlalu keras? Ling Feng sepertinya tidak punya niat. Tidak, aku tidak akan pernah menjual jiwaku sendiri. Jika salju benar-benar mati, katakan, sulit menghasilkan uang adalah usaha saya sendiri, saya tidak akan pernah mengirim orang ke bawah. Sungguh wanita yang tangguh, Lin Huan tidak bisa menahan diri. Memang benar jika Ruo Sue mengandalkan kecantikannya untuk mencari pendukung, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Namun, melakukan hal tersebut bertentangan dengan hati. Tidak heran dia menolak menunjukkan cintanya. Pikiran Lin Huan tersentuh oleh wanita itu pada saat itu. Kalau gadis salju, ku bilang jangan marah, aku juga untukmu. Ling Feng berkata dengan tulus, jika kamu tampil di depan umum seperti ini, ibumu akan sedih jika terjadi kecelakaan lagi.
Itu urusanku sendiri. Aku tidak akan pernah menjadi objek untuk dipermainkan orang lain. Jika salju berkata dengan dingin, mulia seperti peri suci. Ling Feng tiba-tiba terdiam, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, apakah orang lain benar-benar menyukaimu? Orang yang sangat menyukaiku pasti akan menungguku daripada berusaha mendapatkanku. Jika Snow berkata dengan sangat tegas, tidak ada keraguan sedikit pun, sepertinya Snow melihat masalah ini dengan sangat teliti. Jika gadis salju, mungkinkah penyakit ibumu bisa disembuhkan? Lin Huan tidak ingin mereka berdebat tanpa henti karena masalah tersebut. Jadi dia mengucapkan sepatah kata pun. Ruo Sue sepertinya tidak terlalu tertarik dengan kata-kata Lin Huan. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami mencoba banyak cara, bahkan mengundang ahli kelas 1, tapi kami tidak berdaya. Lin Huan berkata sambil tersenyum, patologi ibumu sebenarnya adalah sedikit atrofi pada ujung saraf, yang mengarah ke seluruh tubuh. Sekarang pengobatan barat memperhatikan peralatan dan pengobatan, meskipun dapat dengan cepat memberikan efek, tetapi tidak dapat benar-benar terjadi, memahami ujung saraf paling halus dari tubuh manusia itu sendiri. Namun, untuk sistem saraf dan struktur tubuh manusia, orang dahulu di negara kita memiliki banyak penelitian, jadi jika kita bisa menelusuri sumber ujung saraf yang atrofi dan mencoba menghilangkannya. Dan kemudian dengan pengondisian obat, dimungkinkan untuk menghemat. Mendengarkan pembicaraan Lin Huan, Ruo Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lin Huan dengan heran dan gembira dan berkata, Tuan Lin, Anda adalah seorang dokter. Lin Huan mengangguk dan berkata, hanya saja saya belajar pengobatan Tiongkok. Jika Serton sangat gembira, dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan ibuku? Lin Huan ragu-ragu sejenak. Meskipun dia punya ide, dia tidak bisa dengan mudah membuat janji. Lagi pula, jika dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat itu akan membuatnya bahagia. Jadi dia berkata, saya tidak yakin, tapi saya bersedia membantu ibumu mencobanya. Meskipun Lin Huan tidak memberikan jawaban yang jelas, Ruo Sue sangat gembira dan berkata, Tuan Lin, jika Anda merasa nyaman, tolong bantu ibu saya untuk memeriksanya. Jika Anda dapat menyembuhkan ibu Anda dapat membayar sebanyak itu, sesuai keinginanmu. Lin Huan berkata sambil tersenyum, dokter itu baik hati. Jika saya cukup beruntung untuk menyembuhkan penyakit ibumu, itu membuktikan bahwa kita ditakdirkan satu sama lain. Saya tidak akan mengambil uang jika saya tidak bisa menyembuhkannya, kuharap Ruo Sue juga tidak menyalahkanku. Ling Feng memandang Lin Huan dengan luar biasa. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Dokter warna bunga persik, saya bilang segala sesuatu ada takdirnya, jangan selalu menyebut uang, betapa menyakitkannya menyebutkan uang. Lin Huan tertawa. Tentu saja, Lin Huan tidak kekurangan uang. Namun, kata-kata Lin Huan menyentuh hati Ruo Sue. Ruo Sue telah merasakan hangat dan dinginnya dunia. Tiba-tiba, dia bertemu dengan orang yang baik hati seperti Lin Huan, dan arus hangat datang dari hatinya. Kalau begitu, ini belum terlambat. Apakah Nona Ruo Sue akan membawaku menemui ibumu? Lin Huan melihat ke arah salju dan berkata. Ruo Sue sangat senang dan berterima kasih, dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Lin. Lin Huan menoleh ke Ling Feng dan bertanya, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Ya, tentu saja, saya ingin melihat kemampuan medis Anda yang luar biasa. Ling Feng memikirkan tugas yang diberikan oleh saudara Kun, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. 3 orang check out, dan kemudian melewati Ling Feng, 2 orang datang ke Sengshi Jiayuan. Rumah Ruo Sue berada di sebelah timur lantai 3 gedung Sengshi Jiayuan 7. Ling Feng tidak bisa tidak mengingatnya. Tampaknya panen malam ini memang tidak sedikit. Tidak hanya seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkan keindahannya, tetapi rumah Sang Dewi juga ditemukan. Kalau begitu, bagaimana saudara Kun bisa menghadiahi dirinya sendiri? Ling Feng berpikir sambil memasukkan salju ke dalam pintu. Rumah Ruo Sue tidak kecil, luas 3 kamar dan 2 aula, dekorasinya bagus, dan komunitasnya baru, semua perabotannya baru. Diperkirakan Ruo Sue baru saja pindah. Jika salju menghibur 2 orang untuk duduk, lalu membantu 2 orang menuangkan air yang baik, berkata, kamu lakukan dulu, tunggu sebentar, aku pergi menemui ibu. Lin Huan tersenyum dan memberi isyarat agar Ruo Sue sedang sibuk. Lalu dia memandang Ling Feng dan berkata dengan lembut, ah Feng, kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini,
tapi saya punya undangan. Ling Feng berkata sambil tersenyum, kamu adalah dermawan penyelamat hidupku. Apa sopan santunmu padaku? Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata, sejak aku mengucapkan selamat tinggal kepada tuanku, aku telah datang ke tanah yang berharga. Dapat dikatakan bahwa aku tidak akrab dengan hidupku. Jadi tolong jaga A Feng di masa depan. Ling Feng menuangkannya dengan lugas, dan bertepuk tangan dan berkata, masalah ini ada di tanganku. Lin Huan mau tidak mau berkata sambil tersenyum tulus, senang sekali bisa mengenal saudara A Feng. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Ah Huan, kapan aku bertele-tele denganmu? Ling Feng tertawa terbahak-bahak. Bagus. Lin Huan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya ingin bergabung dengan gerbang pedang naga Anda. Tolong perkenalkan saya, yang ini. Ling Feng ragu-ragu. Kenapa? Masih dilema. Lin Huan bertanya. Tidak apa-apa, ini tanggung jawabku. Ling Feng berpikir bahwa Kung Fu Ah Huan tidak dapat diduga. Mungkin setelah bergabung dengan gerbang pedang naga, dia dapat merevitalisasi gerbang pedang naga, jadi dia setuju. Saat ini, Ruo Sue keluar dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sangat bahagia? Lin Huan berkata, katakan beberapa hal kecil. Bagaimana kabar ibumu? Jika Suedun sangat sedih, dia berkata, meskipun ibuku terbaring di tempat tidur sepanjang hari, hanya ada sedikit waktu untuk tertidur. Ibuku sangat senang mendengar aku membawamu ke sini. Datang dan temui ibuku bersamaku. Petik 2. Lin Huan mengangguk dan berjalan ke kamar tengah bersama Ruo Sue. Kamar tidur ini menghadap matahari, dan pencahayaannya sangat bagus. Ruo Sue jelas tidak ingin ibunya hidup terlalu gelap. Lin Huan mengikuti Ruo Sue ke tempat tidur. Wanita yang terbaring di tempat tidur berusia 40-an. Dia sangat kurus karena banyak penyakit sepanjang tahun. Dia tinggal di rumah sepanjang hari, dan wajahnya tampak sangat pucat. Meskipun wanita itu kuyu, matanya penuh kasih sayang, dan sangat mirip dengan Ruo Sue. Ruo Sue dengan lembut duduk di depan tempat tidur ibunya dan berkata, ini adalah Tuan Lin, yang mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Dia adalah orang yang sangat antusias. Saya mendengar bahwa Anda sakit di tempat tidur, jadi saya akan membantu Anda untuk melihatnya. Ibu salju tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang ke arah Lin Huan dan mengangguk sedikit, itu Tuan Laolin. Lin Huan berkata sambil tersenyum, Bibi, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ruo Sue dan aku adalah teman. Kamu bisa memanggilku Ah Huan nanti. Ling Feng sudah tidak sabar dan berkata, Ah Huan, kamu mengatakan betapa hebatnya keterampilan medismu. Mari kita lihat. Lin Huan tersenyum tenang, mengangkat denyut nadi di pergelangan tangan ibu salju, dan mau tidak mau mengerutkan kening. Karena denyut nadi ibu Ruo Sue tidak hanya sangat lemah, tetapi juga terputus-putus. Bagaimana kabarmu? Jika salju dengan cemas menanyakan jalan. Lin Huan berkata, meskipun kamu telah membayar mahal untuk membeli obat untuk bibimu, kondisinya menjadi kebal terhadap obat tersebut. Sekarang kamu mengganti obatnya lagi, aku khawatir itu tidak akan memberikan efek yang baik. Ruo Sue khawatir dan berkata, seperti yang kamu katakan, obat ibu sangat mahal, tetapi setelah jangka waktu tertentu, obat tersebut akan menjadi resisten, jadi saya harus mengganti obat baru. Namun, untuk waktu yang lama, masih ada beberapa efek bila digunakan pada tahap awal. Seiring berjalannya waktu, obat-obatan tersebut tidak ada gunanya. Lin Huan mengangguk pelan, lalu berkata, kondisi bibi bukanlah penyakit yang umum infeksi virus apapun, tetapi invasi kejahatan. Saya tidak tahu dari mana kejahatan ini berasal. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Ibu Ruo Sue terkejut. Dia melihat ke arah Lin Huan, dan berkata, Ah Huan, kamu benar-benar ahli dalam pengobatan. Penyakitku sebenarnya adalah akibat dari invasi jahat. Kalau begitu, penyakit ibu tidak terselamatkan. Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat ini, saya hanya dapat mencoba metode melintasi titik akupuntur dengan jarum emas. Adapun efeknya, itu tergantung pada situasi spesifik. Ruo Sue tersesat dan berkata, karena masih ada secercah harapan, tolong bantu ibu saya dalam pengobatannya. Lin Huan mengangguk, lalu melepaskan ikatan mantelnya dan mengambil tas kain dari tubuhnya. Ada 365 jarum emas di tas itu. Meskipun Lin Huan datang ke sini untuk berkunjung, dia takut akan kecelakaan. Dia tidak punya jarum emas dan tidak bisa membela diri sejenak.
Jadi ketika dia hendak pergi, dia membawa tas kain jarum emas itu. Haha, aku membawa harta karun ini. Lin Feng tidak bisa menahan tawa. Lin Huan menebarkan jarum di tempat tidur dan berkata, Lin Feng, keluarlah dulu. Ruo Sue akan tetap membantu. Saat yang begitu indah, Lin Feng tidak bisa melihatnya, mau tidak mau tersesat di luar pintu. Lin Huan memandang Ruo Sue dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa membantu bibimu melepas pakaiannya. Kamu tidak boleh meninggalkan satupun. Jika Salju terkejut melihat Lin Huan, ini, bagaimana bisa? Lin Huan berkata dengan lemah, jika kamu tidak membuka ikatan pakaian bibiku, aku tidak bisa menusuk jarumnya. Jika saya tidak bisa menyuntiknya, saya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Ibu Ruo Sue sangat berpikiran terbuka dan berkata, Ruo Sue, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di mata dokter, jadi lakukanlah. Dokter warna bunga persik, Ruo Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu saat melepas pakaian ibunya, dan berpikir, Huan, melihat penampilan pria yang baik, tidak tahu apa yang ada di hatinya. Keterampilan medis seperti ini dari dia bisa membuat orang lain melepas pakaiannya. Jika dia bertemu dengan wanita cantik, dia ingin sekali meminta perawatan padanya. Aku khawatir dia harus menurut. Petik 2. Ruo Sue marah atas keterampilan medis Lin Huan yang memanfaatkan wanita. Sejenak ia menanggalkan pakaian ibunya dan hanya menyisakan celana dalamnya saja. Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, semua pakaian harus dilepas. Jika Salju lagi terkejut memanggil meskipun dengan enggan, tetapi juga harus melakukannya. Lin Huan duduk di sebelah ibu Ruo Sue, dengan cepat mengidentifikasi titik akupuntur, dan menusukkan jarum emas panjang, pendek dan panjang ke dalamnya. Ketika Lin Huan melihatnya kaki ibunya, mau tak mau dia sedikit terkejut, karena di depannya, otot-otot kaki ibunya mengalami atrofi, dan hanya tersisa satu lapisan kulit, yang terlihat. Mengerikan kejahatan begitu kuat sehingga membahayakan kesehatan orang. Sekarang masukkan jarum emas ke kaki ibu Ruo Sue sampai telapak kakinya. Saat jarumnya habis, dahi Lin Huan juga mengeluarkan keringat yang banyak pengobatan akupuntur untuk ibunya. Tetapi hatinya bergetar, dia hanyalah seorang dokter, dokter selalu harus membantu yang terluka. Apa yang saya pikirkan? Lin Huan dengan lembut menyeka keringat, lalu meletakkan telapak tangannya di telapak tangan ibu Ruo Sue perlahan memasukkan yin dan yang ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan kotoran dari putranya yang sakit dan mengganti yang lama dengan yang baru. Lin Huan tahu betul bahwa jika dia menggunakan jarum emasnya sendiri untuk menembus titik akupuntur Qi-nya, dan kemudian menggunakan kombinasi teknik budidaya ganda dari buku kebahagiaan, dia akan mampu mengusir Qi jahat di tubuhnya dengan lancar. Namun, Ibu Ruo Sue adalah seorang wanita berusia di atas 40 tahun. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hubungan surga untuk menyelamatkan orang lain. Jadi dia hanya bisa menggunakan nafasnya untuk mengusir kejahatan yang ada di tubuhnya, tapi dengan cara ini, perlu usaha untuk mengusir kejahatan yang ada di tubuhnya. Lin Huan menjalankan keterampilan yang menyenangkan itu selama 3 minggu. Kemudian dia menarik kembali napasnya, menarik napas panjang dan berkata, Ruo Sue, aku sudah menggunakan napasku untuk mengeruk Qi ibumu. Sekarang dia akan tidur nyenyak. Saat dia bangun, mari kita lihat efeknya. Jika Salju melihat Lin Huan membantu ibu setelah disuntik, ibu telah tidur dengan sangat nyenyak. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat ibu saya tidur nyenyak. Saya tidak bisa tidak melihat Lin Huan dengan pandangan baru dan percaya pada keterampilan medis magisnya. Mau tidak mau dia tersenyum dan berkata, Huan, keterampilan medismu sangat bagus, terima kasih. Lin Huan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sibuk berterima kasih padaku. Meskipun aku membantunya mengeruk Qi-nya, Qi jahat di tubuhnya sungguh aneh. Aku khawatir Qi itu akan segera pulih dan Qi ibumu akan hilang, diblokir pada saat itu. Bagaimana dengan itu? Ruo Sue merasa cemas. Lin Huan menghela nafas dan berkata, sekarang aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan roh jahat itu secara menyeluruh, dan kemudian menggunakan jarum emas untuk membantu memulihkan kaki ibumu. Tolong, Huan. Jika Snow berkata dengan tulus. Lin Huan mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Jika Salju dan Lin Huan keluar dari ruangan bersama-sama, Ling Feng datang lebih dulu dan bertanya, bagaimana kabarnya, bagaimana kabarnya? Ruo Sue berkata sambil tersenyum, Feng, keterampilan medis Huan benar-benar luar biasa. Bertemu kalian berdua sama dengan bertemu bintang keberuntungan.
Haha, itu wajar. Ah Huan dan aku adalah bintang keberuntungan. Ah Feng berkata hehe. Jika Salju melihat ke waktu, sudah lebih dari jam 11 tengah malam, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, sudah terlambat. Ayo istirahat. Jika kamu tidak menyukainya, silakan tinggal di sini selama 1 malam. Ling Feng dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jika Salju, tidak ada apa-apa, ada yang harus kulakukan ketika aku kembali, maka aku akan kembali dulu. Lin Huan mengangguk dan berkata, jika Salju, maka kita tidak akan mengganggu, aku akan kembali dengan Feng. Ruo Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, Ah Huan, tolong tetap di sini. Bagaimana jika ibu terbangun di malam hari dan merasa sakit? Lin Huan merasa malu. Ling Feng berkata sambil tersenyum, Ah Huan, sebaiknya kamu tetap di sini. Saya akan mengingat urusan Anda, dan Anda tidak perlu terburu-buru. Lin Huan berpikir dalam hati dan berkata, sudah larut malam. Mengapa kamu begitu khawatir? Dia mengangguk dan berkata, Ah Feng, tolong tinggalkan informasi kontakmu agar aku bisa menghubungimu. Ling Feng kemudian meninggalkan informasi kontaknya dan berkata, Ah Huan, mungkin aku akan datang jika tidak apa-apa, haha. Ya, Ruo Sue mengangguk dan berkata, Anda dipersilakan menjadi tamu. Setelah Ruo Sue dan Lin Huan Ling pergi, Ruo Sue mengatur Lin Huan untuk tinggal di kamar tidur utara. Jika Salju dengan hati-hati membantu Lin Huan membersihkan kamar, membereskan semuanya, ini hanya mengatakan, Ah Huan, bersalah padamu. Lin Huan memandang ke arah Ruo Sue, orang yang cantik, dan tidak bisa menahan perasaannya yang berdebar-debar hanya terampil, tetapi juga rajin dan berbudi luhur. Dia adalah kecantikan yang langka. Namun, Lin Huan memikirkan 10 istrinya yang cantik dan tidak bisa tidak menyerah pada gagasan itu. Cara rahasia, 10 istri itu sudah cukup untuk ditangkis, bagaimana mungkin seseorang masih begitu serakah dan tak pernah puas. Lin Huan memandang Ruo Sue dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan, Ruo Sue. Anda bisa beristirahat. Di sini sangat bagus. Jika Salju mengangguk untuk keluar kamar, Lin Huan sendiri berbaring di tempat tidur. Mau tak mau aku memikirkan 10 istriku yang cantik. Aku merindukan mereka sejenak. Jika saya tidak datang ke sini sendirian untuk melihat situasi tersebut, sekarang 10 istri ada di sisi saya. Namun kini aku hanya bisa menjaga kamar kosong itu saja. Setelah Lin Huan merindukan istrinya, dia memikirkan geng Tianjian lagi. Menurut Ling Feng, situasi geng Tianjian tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sebagai organisasi geng misterius, geng Tianjian memiliki kekuatan yang tidak terduga. Selama bertahun-tahun, mengapa tidak banyak geng yang bisa bertarung? Saya khawatir alasan sebenarnya adalah begitu musuh asing menyerang, semua kekuatan geng Tianjian akan menjadi satu persatu dan menjadi solid. Tapi sekarang situasinya geng Tianjian berada dalam situasi perpecahan. Meski begitu, jika Anda menyerang dengan gegabah, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, sekarang setelah mereka terpecah, mereka dapat menyelinap ke dalam geng Tianjian dan memecah belah mereka dari dalam.